sektor-sektor yang terkait hajat hidup orang banyak, pelayanan publik itu ya tidak boleh dikurangin, dan itu sudah diwanti-wanti oleh Presiden. Itulah kenapa ada restrukturisasi kembali kan ya, terkait dengan jangan sampai babat alas begitu loh. Jadi main potong tapi kemudian nggak masuk ke detail. Makanya Pak Prabowo masuk ke detail, pastikan bahwasannya itu pemotongan tidak terkait dengan pelayanan masyarakat. Kemudian tidak ada PHK, tidak ada pengurangan. Ini juga catatannya harus hati-hati yang diperingatin Pak Prabowo yang bandel-bandel gitu. Karena ada juga yang kemudian menggunakan momentum ini itu kemudian untuk melakukan ini stigmatisasi, playing victim dan segala macam, itu berbahaya. Dan gitu. itu ada? Ya pasti ada, karena kan gini, ini kan birokrasi kita yang dikritik Pak Prabowo kemarin, birokrasi kita itu kan status quo untuk melakukan perbaikan, dan selama ini kan wartawan juga pasti kritiknya itu semua. Nah ini Pak Prabowo sedang melakukan perbaikan. Nah perbaikan yang ingin beliau lakukan itu harus dikawal oleh seluruh menteri, oleh seluruh pejabat negara. Nah, jangan sampai memang misalnya dalam kasus kan yang viral-viral teman-teman penyiar radio, kemudian teman-teman itu rame itu di media, jangan sampai mereka dikorbankan. Itu tanggung jawab pimpinan untuk melihat hal-hal spesifik seperti itu. Apalagi kan ini ada momentum restrukturisasi. Kalau ternyata memang efisiensi itu terkena sasarannya mereka, itu justru nggak tepat. Karena itu masih bagian dari hajat hidup orang. Betul. Ya kan nggak, mereka kalau terkait dengan gaji yang memang itu adalah hal-hal dasar yang harus mereka dapat, ya itu nggak boleh dilakukan. Jadi sebenarnya ini pertanyaannya itu bukan ke efisiensi yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo. Pimpinan institusi di tempatnya itu sudah melakukan ini enggak detail mana yang enggak perlu diefisiensi, mana yang tidak. Nah apalagi sekarang Presiden dan DPR memberikan kesempatan melakukan restrukturisasi lagi. Kan kemarin misalnya kami efisiensi di tempat saya di Badan Penyelenggara Haji itu dilakukan, sudah dibahas, sudah diputuskan. Namun kemudian karena ada kasus-kasus yang tidak tepat sasaran, maka kemudian di hold itu pembahasan yang belum dibahas, nanti dibahas lagi beberapa hari ini, yang sudah dibahas harus dibahas ulang. Contohnya apa itu? Itu tadi kenapa di hold, misalnya ada pemotongannya bisa jadi tidak tepat sasaran. Maksudnya adalah yang ini terkait dengan pelayanan publik kok dipotong. Masih fundamental. Nah, itu diberikan kesempatan, bahkan diperintahkan oleh Presiden untuk direstrukturisasi. Jangan, kan kemungkinan kan dengan anggaran yang besar itu kan bisa saja ada yang keliru dalam prosesnya. Makanya kemudian kemarin kan Wakil Ketua DPR Pak Profesor Sufmi Dasko kan meminta untuk hold dulu pembahasan sampai dengan ada instruksi selanjutnya. Nah kan Presiden juga sudah memberikan ruang untuk lakukan restrukturisasi. Ibaratnya itu perintah, bahasa sederhananya kalian cek lagi lah gitu. Kalian cek lagi detailnya, jangan sampai salah sasaran. Artinya yang harusnya nggak dipotong justru dipotong, harusnya ya dipotong malah justru tidak dipotong, kira-kira begitu. Nah, perintah Pak Prabowo itu sebenarnya adalah cek detail, karena prinsipnya adalah efisiensi ini itu adalah mengurangi alokasi anggaran yang mubazir, yang tidak bermanfaat, yang manipulatif. Misalnya ya FGD, perjalanan dinas yang cenderung ke luar negeri, yang cenderung jalan-jalan misalnya. Kemudian misalnya studi banding, studi banding tentang kemiskinan ke negara maju. Misalnya ke Australia gitu, atau studi nanti argumentasinya kan mereka sudah lepas dari kemiskinan gitu. Dan macam-macam. Nah, itu yang diminta Pak Prabowo untuk dihapuskan, dikurangi. Tapi narasi yang keluar kan gini, Bang Daniel, bahwa ini demi mengejar
kebijakan populisnya Pak Prabowo. Nah, gitu. ini harus saya jelaskan. Makan Saya bergizi ikut, gratis ya. saya hadir di rapat kabinet terakhir. Jadi efisiensi yang terakhir ya, yang semuanya hadir pada saat itu. Jadi efisiensi itu menyasar memang salah satunya adalah program makan bergizi gratis. Namun tidak semuanya ke sana karena misalnya 306 triliun itu alokasinya banyak untuk perbaikan sekolah. Kemudian Pak Prabowo juga ingin mendorong investasi dari negara. Jadi asumsinya gini, sekarang kan pertumbuhan ekonomi kita itu banyak ditompang oleh sisi konsumsi, konsumsi publik. Di urutan kedua itu adalah government expenditure. Nah, Pak Prabowo ingin mengakselerasi dan memperbesar government expenditure melalui sektor-sektor produktif. Makanya di satu sisi kan makan gizi gratis itu sebenarnya menggerakkan ekonomi juga di tingkat mikro ya. Kemudian government expenditure-nya dalam bentuk investasi penyediaan lapangan pekerjaan yang besar. Itu Pak Prabowo ingin mendorong proyek-proyek strategis nasional. Misalnya terkait dengan swasembada pangan, terkait dengan infrastruktur, itu melalui dana-dana efisiensi ini. Tambah lagi kan nanti ada Danantara. Nah, itu yang juga bisa mendorong proyek-proyek strategis nasional yang punya multiplier efek ekonomi lebih luas, yang bisa menjadi pengungkit ekonomi kita dari sisi government expenditure. Ternyata nggak cuma Bang Daniel doang lagi transisi, Pak Prabowo juga lagi transisi. Betul. Dengan upaya-upaya barunya ya Bang. Iya, jadi kan ini semuanya perbaikan. Jadi ini kan menggeser spending yang tadinya spending yang mubazir, kemudian ke spending yang produktif. Terutama sekolah. Pak Prabowo itu udah perintahkan supaya semua sekolah-sekolah itu diperbaiki di seluruh Indonesia melalui kayaknya pidato di 2 kali pidato di acara Kongres NU dan Muslimat NU itu kayaknya udah Pak Prabowo tuh udah ngehook semua. Oh iya, saya 7 tahun jadi jubir beliau ya. Itu baru kata-kata kan sebenarnya peringatan itu sudah disampaikan di rapat kabinet. Jadi kalau bagi saya tuh kalau udah Pak Prabowo di rapat itu kasih notis atau agak agak memberi peringatan, ada tekanan, itu udah SP1 tuh. Hati-hati membacanya begitu. Iya, itu kalau membacanya begitu. Saya di 5 tahun saya jadi jubir beliau di Menteri Pertahanan segala macam. Itu kalau udah di rapat tertutup beliau ngomong begitu itu SP1 berarti. Hati-hati gitu. Bang, ini saya kaitkan dengan tweet Bang Daniel. Saya kutip ini soal yang kutipan dari Pak Prabowo, raja-raja kecil. Ini SP1 buat raja-raja kecil. Oh iya, untuk semuanya, raja-raja kecil, mereka yang saya sering sebut disobedience, gitu loh, nggak patuh gitu dengan agenda presiden. Nah, itu peringatannya SP1-nya di rapat kabinet. Kemudian dibawa oleh presiden di ruang publik. Ini kan ruang publik yang semuanya bisa akses. Itu udah SP2 tuh Mas. Mas Asid itu udah SP2. Waduh. Kalau SP3 kan itu udah beda lagi. SP3 artinya kan ada tindakan. Berarti tinggal nunggu momentum aja. Kita bahas ke ruang publiknya. Kalau di rapat kabinet emang Pak Prabowo ya kayak gitu gayanya gitu. Oh iya, Pak Prabowo kasih peringatan, kasih apa? Pak Prabowo itu kan gayanya akan sama di mana Pak Prabowo kan orang terbuka ya, orangnya spontan segala macam. Pilihan katanya juga spontan, kan beliau agak berbeda misalnya dengan saya yang jubir pilihan katanya pilih kata aman, pilih kata ini gitu. Tapi kalau beliau itu spontan saja gitu, khas tentara gitu. Tapi canda-candaan tentara. Jadi bagi saya terjemahkan karena disampaikan di rapat kabinet ini SP1 nih. Kalau kami yang lama bersama beliau pahamin dan hati-hati nih, beliau serius. Berarti di acara publik kemarin, di acara NU itu udah SP2. SP2 itu menurut saya SP2. Tambah lagi kan sebagian misalnya ada statement dari Pak Dasko, kemudian beberapa Pak Mujani, orang-orang yang selama ini menjadi orang paling dekat kepanjangan tangan dari beberapa upaya amplifikasi kebijakan-kebijakan Pak Prabowo di parlemen.
Bang, ini salah satunya di tweet Abang kan soal banyak yang dijegal dan dipreteli oleh mereka yang merasa kehilangan potensi rente. Iya. Ini dampaknya memang udah Ya begini loh. teridentifikasi Jadi begitu. yang harus hati-hati kan Pak Prabowo ini sekarang melakukan spesialisasi. Mm-mm. Ya. Artinya kan ada pemisahan kementerian, kemudian ada apa kebijakan yang misal berpindah segala macam. Itu kan ada apa namanya? Ada yang terusik. Ada yang terusik. Ada yang terusik pastinya gitu. Ada kan misalnya apa namanya sektor-sektor yang besar Ya. pasti ada yang terusik. Termasuk misalnya di sektor kami perhajian. Ya, perpindahan itu kan pasti akan membuat orang terusik, terutama mereka-mereka yang status quo selama ini ada di lingkaran utama dan mengendalikan sektor itu. Bang, sorry, balik dikit. Berarti nanti badan penyelenggara haji itu hanya mengurus haji atau umroh juga? Haji dan umroh. Ini tergantung nanti oke. dengan revisi undang-undang. Ini kan Oke. masuk proses revisi nih. Ya. Revisi undang-undang nanti akan menentukan postur dari apa namanya badan ini. Berarti Nah, hari ini kan keputusan presiden badan ini jadi badan setingkat kementerian ya. yang masih mengurusi dukungan haji. Kira-kira begitu di Ya, Perpresnya. Kenapa? Karena ada tadi saya sebut obstacle-nya adalah undang-undang yang masih mengamanatkan ke Kementerian Agama. Nah, ini sudah masuk proses di apa DPR, sudah prolegnas, bahkan sudah panjanya sudah dibentuk. Nah, insya Allah nanti kita berharap sih sebelum Juni itu sudah selesai. Berarti Nah, bisa. itu yang akan menentukan